Hai Sobat Cuan, selamat malam. Oke, selamat malam Sobat Cuan semuanya, apa kabarnya? Halo. Sehat-sehat semuanya, kembali lagi sama aku Olivia Louis, Financial Expert CNBC Indonesia, nemenin Sobat Cuan di segmen Cuan Curhat bareng Sobat Cuan. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol terkait emiten atau industri properti yang kemungkinan ketiban berkah karena program-program dari Pak Jokowi, seperti ada rencana penghapusan pajak, terus juga rencana pembangunan rumah 3 juta rumah gitu. Oke, halo, malam Yolin, malam. By the way, aku mau update market dulu. Hari ini IHSG melemah tipis 0,02%, di mana asing terpantau net sales sebesar 440 miliar. Oke, jadi hari ini ada yang udah pada cuan portofolionya? Ada yang udah cuan apa aja nih belakangan? Karena kalau aku lihat dari hari Senin sebenarnya market kita memang IHSG cenderung nggak kemana-mana, tapi saham-saham second liner dan third linernya itu banyak yang berterbangan ya. Teman-teman ada yang ketiban cuan juga nggak nih dari mulai hari Senin sampai hari ini? Atau tadi sudah ada taking profit di saham apa? Coba dong cerita-cerita. Belum ada yang cuan nih, belum ada yang mau cerita. Oke, sambil aku tunggu jawaban dari teman-teman, aku mau ngebahas terkait dengan saham-saham yang mungkin atau industri yang mungkin bisa ketiban berkah dari kebijakan pemerintahan baru Pak Prabowo. Oh, belum cuan tuh katanya Yolin, belum cuan. Emang Yolin belinya saham apa aja? Hari ini mau bahas terkait industri dan saham-saham yang kemungkinan ketiban berkah dengan rencana programnya Pak Jokowi. Oh, ini ada Erwin nih, tadi cuan TPM ACI tadi, oke. Terus ada anak ASI Serak BRI Kak tadi, oke. Nah teman-teman, gimana teman-teman di portofolio udah ada saham-saham properti atau belum? Sebenarnya kalau kita ngomongin programnya, ini baru rencana ya programnya. Baru rencana programnya Pak Prabowo itu sebenarnya kalau kita ngomongin terkait yang Pak Prabowo berencana mau hapus pajak rumah 16%, terus juga mau bangun rumah katanya 3 juta rumah per tahun. Kalau teman-teman tahu sebenarnya yang berdampak positif tuh bukan hanya sektor propertinya aja, tapi juga sektor pendukungnya gitu ya. Misalnya kan kayak semen, baja, kaca, terus juga keramik gitu ya, terus dan lain-lainnya. Cuannya udah pada rontok di Inco dan BRI. Emang kemarin Inco-nya pas naik nggak di taking profit? Oh, kalau Inco mah sabar aja, ini dia lagi retracement aja gitu. Balik lagi ya teman-teman, jadi kalau teman-teman ngelihat nanti misalnya programnya Pak Prabowo jadi berjalan terkait dengan insentif penghapusan pajak properti dan juga pembangunan rumah 3 juta, itu yang berdampak gak hanya sektor propertinya aja, tapi juga pendukungnya, seperti misalnya semen, baja, ya, terus juga keramik, kaca. Terus kemarin tuh ada salah satu konglomerat kita yang sekarang jadi konglomerat di urutan kedua di Indonesia, yaitu Pak Hermanto Tanoko. Ada beritanya kan, beliau itu borong saham Bajaringan, Bataringan gitu, sebesar 15 miliar rupiah. Sahamnya itu namanya Blast, sahamnya aku lihat baru IPO gitu. Memang secara fundamental sih masih merugi ya, tapi mungkin Pak Hermanto Tanoko punya alasan sendiri kenapa masuk emiten tersebut gitu. Oke. By the way, udah pada punya saham-saham properti belum sih? Kalau belum, mungkin aku akan bahas terkait dengan saham-saham semen-semenan dulu ya. Teman-teman ada yang udah punya semen belum? Saham semen di portofolio. Nih ada yang nanya nih, Winner. BPTN berdampak juga enggak? BPTN itu kan lebih ke penyaluran kredit ya.
sebenarnya dia tuh dampaknya lebih ke kalau misalkan rumah subsidi sih. Tapi biasanya karena Pak Prabowo itu kan rencananya mau ngapus pajak 16%, yang dimana targetnya itu kan kelas menengah ya yang beli rumah. Jadi kalau kelas menengah beli rumah memang biasanya tuh incarannya ya rumah-rumah subsidi. Jadi memang kalau beneran jadi jalan programnya ada dampak, tapi teman-teman jangan harapin program ini bisa cepat-cepat jalan ya. Pasti kan ada ujinya dulu lah gitu. Ini kan baru sekedar wacana aja. Ini ada yang punya SMGR. Kalau misalkan punya SMGR, maka di hold aja, karena menurutku SMGR walaupun sekarang retracement itu masih bisa lanjut, asalkan SMGR itu bisa bertahan di atas level 4150. Jadi selama SMGR-nya bisa bertahan di level di atas 4150, maka ada potensi melanjutkan kenaikan. Oke? Tapi kalau misalnya dia tembus ke bawah 4150, maka ada kemungkinan dia ngetes area 3950-an itu untuk SMGR. Atau jangan-jangan sebenarnya saham-saham properti lagi nggak banyak kalian lirik ya. Untuk ENTP juga sama. ENTP itu ketika 17 Oktober dia breakout ya, ini juga saham semen, tapi ENTP itu lebih ke swasta. Kalau SMGR itu lebih ke BUMN gitu ya teman-teman. Nah untuk ENTP sendiri area supportnya itu ada di level 7.500 sampai 7.520. Nah ini memang lagi-lagi retracement gitu, koreksi-koreksi wajar ya. Selama dia masih bisa bertahan di atas level 7.550, harusnya trennya ENTP itu masih bisa melanjutkan kenaikan sampai ke level tutup gap dulu nih, ke level 8.200. Itu area resistance berikutnya dari INTP adalah 8.200 karena di sana ada gap. Teman-teman boleh nggak sih pertanyaannya taruh di kolom question box biar nggak ketutupan teman-teman yang keluar masuk. Oke, Miss, kenapa BBRI hari ini longsor? Apakah laporan keuangan BBRI kuartal 3 sudah keluar? Belum. Yang hari ini sudah keluar itu laporan keuangannya BCA, yang dimana laba bersihnya itu berhasil mengalami pertumbuhan 12% year on year. Untuk BRI belum. Hari ini karena asingnya net sell, dan ternyata yang banyak di net sell asing itu nomor satunya BRI, jadi wajar aja dia mengalami koreksi kembali. Nah waktu itu juga aku ada sempat ngomong kan, ada kecenderungan nih perbankan-perbankan akan dia sideways dulu gitu. Tapi kan ini udah balik lagi nih ke area supportnya BRI ya, yang dimana teman-teman bisa pantau di level 4.750 sampai 4.800. Nanti di level itu kalau teman-teman mau nyicil buy itu boleh. Tapi kalau teman-teman mau nungguin laporan keuangannya dulu juga nggak apa-apa juga. Semua balik lagi tergantung risk profile-nya teman-teman. Tapi kalau aku pribadi, aku dikasih level 4.750 sampai 4.800 aja. Untuk BBRI itu masih berani. Kecuali teman-teman mau, aku mau tungguin aja laporan ketiganya, takutnya nanti kalau laporan ketiganya nggak bagus, dia masih bisa lanjut turun ke 4.530, ya nggak apa-apa juga. Cuma kalau nanyanya ke aku akan berani masuk 4.750 4.800, tapi siapin cash kalau BRI-nya misalnya ternyata bisa lanjut koreksi lagi ke level 4.500, aku bisa siap average down. Dan teman-teman harus tahu kalau BRI harganya makin turun, itu berarti kan dividen yield kita itu yang kita terima akan makin tinggi ya. Ada potensi semakin rendah harganya, maka dividen yang diterima itu bisa ke angka 6-7% gitu. Properti sudah direalisasikan Pani. Oke, jadi memang kalau Pani itu kita ngomongin Pani itu kita analisanya tuh bukan sama kayak emiten-emiten properti lainnya karena suku bunga turun atau karena ada wacana penghapusan pajak ya. Pani itu memang murni karena ownernya itu ngejar masuk indeks, makanya harganya itu harga sahamnya aktif digerakin dan dinaikin supaya bisa memenuhi syarat masuk indeks. Tapi apakah kalau sekarang masuk tuh masih boleh? Menurutku udah agak serem ya, takut juga ya. Valuasinya juga udah cukup tinggi. Nanti ada yang bilang, tapi dari waktu itu juga valuasi Pani udah cukup tinggi, Ci. Tapi risk dan rewardnya itu udah nggak terlalu menarik. Kalau sekarang, kecuali kamu punya dari harga bawah. Nah kalau kamu punya dari harga bawah sih hold aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau baru mau masuk agak-agak serem gitu.
Oke, pawon ya. Nah, pawon nih, pawon ada potensi dia melanjutkan koreksi sampai ke 450, level 450 sampai 470 ya. Jadi menurutku untuk saat ini pawon itu wait and see dulu. Nanti teman-teman bisa pantau pawon di level 450 sampai 470. Itu pas banget juga ada di Fibonacci sih gitu. Nggak usah buru-buru untuk pawon. Emang pergerakannya agak beda. Kalau yang mau maksudnya harganya koreksinya nggak terlalu dalam itu justru CTRA sih. Cuma CTRA itu baru menariknya itu menurutku pribadi kalau dia bisa koreksi dikit lagi ke level 1280 sampai 1290-an itu untuk CTRA ya. Tadi itu satu lagi apa tuh? BSDE. BSDE sama sideways. Ini saham-saham properti kecenderungannya sideways ya. Sideways jangka pendek. Level-level supportnya BSD itu ada di sekitar 1150 sampai 1190. Jadi untuk saat ini wait and see, harusnya ini masih bisa turun dikit lagi sampai ke level 1150 sampai 1190 untuk BSDE. Teman-teman harus ingat, bulan November nanti ada FOMC lagi ya. FOMC itu ada kemungkinan nanti suku bunga turun lagi dan tentunya itu akan memberikan dampak positif untuk saham-saham properti. Nah, ini nih LSIP ya, yang minggu kemarin juga kita sebenarnya udah sempat bahas, udah dari beberapa minggu lalu juga di IG story aku udah sempat bahas gitu terkait saham-saham CPO yang memang valuasinya tuh murah-murah. Untuk LSIP pertanyaannya adalah apakah bisa tembus 1800? Soalnya saya punya bareng di harga 1750. Oke, cukup tinggi ya. 1000. Nah, menurutku kalau misalnya ini beneran punya di harga 1800, kok tinggi banget? Berarti kalau kamu punyanya di 1800, kamu belinya maksudnya tahun 2014 gitu. Kayaknya kamu salah tulis deh. Soalnya LSIP 5 tahun terakhir itu nggak pernah, 2016 pernah sentuhnya 1700-an. Sejak 2017 sampai ke sini LSIP belum pernah sentuh sekitar 1700-an lagi nih. Jangan-jangan kamu yang salah tulis nih, karena kalau ditanya bisa nggak sampai ke 1800, jujur aja kalau ngeliat chartnya berat ya, karena level psikologis dari LSIP itu sendiri adalah area supply-nya itu di 1450 sampai 1470. Itu tuh bener-bener supportnya kuatnya LSIP banget ya, level 1450 sampai 1470, yang dimana resistance ini tuh sudah terbentuk sejak 2017. Jadi kalau ditanya bisa nggak 1800, menurutku agak sulit. Ada kemungkinan LSIP ini akan ke arah 1450, tapi habis itu koreksi lagi. Ada kemungkinan dia untuk false breakout. False breakout tuh maksudnya dia tembus ke atas resistance gitu ya, kayak misalnya tahun 2022 gitu ya. Tapi nantinya dia balik lagi gitu. Jadi kalau misalkan dia false breakout, nanti jangan dikejar karena ada potensi dia turun lagi gitu. Saham CPO ini cenderung kayak LSIP ya, dia tuh cenderung sideways aja gitu sejak beberapa tahun terakhir gitu. Jadi kita bisa jadiin area resistance terkuat untuk LSIP itu di sekitaran 1450 sampai 1480, dan area supportnya itu di sekitaran 700-an. Means sebenarnya kalau kalian kemarin sempat ambil di area 700 sampai 800, ke arah 1400 tuh bisa cuan 50% lebih ya gitu. Kalau ditanya nih LSIP masih bisa lanjut nggak Ci? Masih bisa lanjut. Kalaupun ada koreksi minor, koreksi minor tuh koreksi sehat ya, itu hal yang wajar. Tapi menurutku pribadi masih bisa lanjut sampai ke level 1450-an itu untuk LSIP. Hah? Beneran? Berarti masuknya tahun 2017? Wah, kalau jujur aja ya,
Kalau misalkan balik lagi ke 1.800 sih menurutku agak berat. Belum ada, maksudnya kebijakan tertentu yang bisa sampai bikin harganya tuh sampai ke 1.800-an. Kecuali kalau tiba-tiba Eropanya udah nggak nge-ban CPO Indonesia lagi, terus mereka juga pakai produknya, ya mungkin masih bisa gitu ya. Tapi untuk saat ini sih jujur berat. Harusnya kemarin ketika di 800 itu di average down ya, biar average-nya tuh bisa turun. Oke. Ci, BTW kemarin MLPL tiba-tiba naik gitu. Ada aksi korporasi kah atau apa? Jadi memang konglomerasi ini ibaratnya banyak banget yang lagi pada tidur gitu loh teman-teman. Konglomerasi yang lama-lama gitu. Kalau sekarang kan mungkin yang baru di market taunya konglomerasi itu kan ya KPP yang gitu-gitulah. Terus juga misalnya grup Saratoga atau grupnya Pak Hermanto Tanoko gitu kan. Nah, sedangkan ada grup konglomerasi lainnya seperti grup Sinarmas, terus juga Lipo, terus juga Bakri dan lain-lain. Nah, kalau aku rasa, aku belum tahu ya ini mau ada aksi korporasi atau enggak. Tapi kalau menurutku pribadi ini geraknya itu karena memang kan grup Lipo juga pendukungnya Pak Prabowo ya. Jadi bergeraknya mungkin karena udah kelamaan tidur dan sekarang udah jadi ganti kepemimpinan baru, barangnya udah kering, jadi sangat gampang untuk digerakin gitu. Sehari aja kayak hari ini ya, MLPL ibaratnya itu transaksinya itu cuma berapa nih? Cuma 74 miliar buat gerakin MLPL gitu ya, nggak terlalu mahal lah gitu. Barangnya tuh memang udah lama turun, udah dikeringin. Kita lihat aja kalau dari RTI bisnis itu beberapa bulan yang lalu tuh udah banyak yang keluar kayaknya pada cut loss. Jadi wajar kalau belakangan lagi ditarik. Tapi mungkin kan pertanyaannya adalah dari teman-teman masih bisa lanjut atau enggak gitu kan. Tinggal dilihat aja selama MLPL masih bisa bertahan di atas Rp140, maka ada potensi dia masih bisa melanjutkan rally ya untuk MLPL. Cuma aku mau disclaimer nih ke teman-teman, belakangan juga volumenya tuh lagi bagus-bagusnya, lagi aktif-aktifnya. Aku mau ingetin ke teman-teman, barang-barang kayak gini tuh sangat-sangat volatil gitu ya, tinggi volatilitas. Kalau teman-teman memang suka trading di saham kayak gini ya nggak apa-apa juga, asalkan diatur size-nya ya. Jadi size-nya tuh jangan gede-gede, jangan kalian all in di saham-saham kayak gini. Misalnya size-nya tuh 10%, maksimum 20% aja lah dari total portofolionya kalian gitu ya. Dan harus banget berani cut loss kalau tiba-tiba misalnya harga sahamnya balik arah, kecuali kamu tahu informasi tertentu, misalnya dia mau corporate action dan kamu tahu banget corporate actionnya misalnya mau dijalankannya tuh kapan dan sebagainya, benar-benar kamu tahu dari insider. Nah itu kalau di bawah turun kalian mau hold itu akan lebih aman. Tapi kalau kalian nggak tahu apa-apa terus coba-coba ikut barang kayak gini, saran dari aku adalah harus disiplin untuk melakukan yang namanya cut loss ya. Jadi untuk MLPL selama dia masih bisa bertahan di atas angka 140 perak itu masih cukup bagus untuk trading ya. Oke, Tins. Kalau masuk sekarang telat nggak ya? Oke. Tins tuh inget nggak sih dulu tuh sebelum kasus ya tiba-tiba harga sahamnya tuh udah turun duluan. Pas kasusnya keluar, kasus yang Harvey Muiz itu, harga sahamnya malah balik arah. Jadi bisa jadi sebenarnya itu udah terendus, udah mulai jadi tersangka dari sebelum beneran jadi tersangka gitu loh teman-teman, karena harga sahamnya tuh waktu itu udah turun duluan kan sebelum tiba-tiba pada ketangkap. Oke, untuk TIN sendiri, nah ini pertanyaan dari Mela, mungkin area supportnya itu ada di 1250 untuk TIN. Selama dia masih bisa bertahan di atas 1250 itu ada potensi dia masih melanjutkan kenaikan. Tapi waspada, apabila dia harganya turun ke bawah 1250 maka akan menguji support di area 1100. Kalau mau lebih aman ya,
kalau aku pribadi, aku better nunggu sih di 1100, tapi mungkin aja nggak dapet gitu. Tapi kalau mau risk rewardnya itu lebih menarik dan juga lebih resikonya lebih rendah, ya tuh tunggu di 1100 tadi. Oke, ITMG dan ISAT. ITMG lagi di area support. Kalau misalkan mau mulai cicil, menurutku oke-oke aja gitu. Dan kita tahu ITMG tuh bagi dividennya nggak cuma sekali, tapi juga 2 kali. Means tahun depan akan ada dividen tunai memang, tapi ya yang harus kita pikirkan adalah tahun depan ketika keluar dividen tunai, tentunya dividen yieldnya itu nggak bisa kayak 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu yang misalnya kita ngarepin dividen yieldnya belasan persen atau puluhan persen gitu. Paling dividen yieldnya itu hanya sekitar 8-9% aja, itu udah cukup bagus gitu. Nah kalau aku ngelihat ya, untuk saham-saham batubara ini nggak cuma batubara sih, komoditas ya teman-teman. Kalau perangnya masih gini-gini aja, itu ada kemungkinan maksudnya harga komoditasnya tuh masih bertahan di level saat ini di atas $100, terutama untuk batubara gitu. Nah ini Ci, ini kita balik ke tema ya nih, dari Meila. Katanya terkait penghapusan pajak belum ada dampak ke sektor properti. Karena kan memang ini baru sekedar wacana, dan wacananya juga yang nyampeinnya itu bukan Pak Prabowo-nya langsung loh teman-teman, tapi Pak Hashim kan. Pak Hashim tuh saudaranya Pak Prabowo gitu. Karena memang belum ada keputusannya, baru sekedar wacana. Tapi ya biasa, namanya juga market kan kalau jangka pendek kan spekulatif kan, jadi pelaku pasarnya juga spekulatif gitu. Spekulatif aja beli-beliin saham yang berkorelasi gitu, padahal keputusannya sih belum beneran ada. Nah biasanya kalau kayak gini, nanti kalau misalkan ternyata nggak jadi, wacananya itu nggak dijadikan atau programnya itu tidak beneran berjalan, harga sahamnya tuh bakalan jatuhnya itu biasanya akan dalam. Makanya biasanya kalau cuma baru wacana-wacana kayak gini, aku lebih cenderung untuk trading aja, ngikutin technical analisisnya. Jadi beli di support, nanti jual di resistance gitu-gitu. Oke, untuk gold aku udah pernah bahas di IG story-nya Cuap-Cuan. View aku adalah 3000 waktu itu aku bahasnya pas lagi koreksi ke area 2500 ya XAU. Viewku ke 3000, sama waktu itu juga aku pernah bawain di CNBC Indonesia. Viewku juga 3000 dari akhir tahun lalu ya, aku bilang itu. Jadi menurut aku pribadi masih mengalami kenaikan. Nah teman-teman harus tahu ya, ini memang ada maksudnya pergerakan market yang menurutku tidak biasa. Tidak biasanya tuh apa? Harga emas itu naik terus, tapi harga obligasi pemerintah itu turun. Obligasi pemerintah yang dimaksud di sini adalah obligasi pemerintahnya Amerika ya, atau US Treasury. Kalau kayak gini, ini biasanya menandakan benar-benar pelaku pasarnya itu lagi tidak confident terhadap keadaan baik itu geopolitik dan juga ekonomi gitu. Berarti dalam artian adalah mereka nih lagi tinggi uncertainty, makanya banyak banget pembelian emasnya, dan mereka itu dump US Treasury gitu. Jadi bisa diartikan selain mereka itu tidak merasa tidak merasa confident dengan situasi geopolitik saat ini, mereka juga tidak confident dengan situasi US election, dan mereka juga sedang tidak confident terhadap ekonomi Amerika itu sendiri. Jadi di matanya mereka ada kemungkinan Amerika akan mengalami resesi gitu ya. Jadi ketika gold terus mengalami kenaikan secara signifikan dalam jangka pendek, dan juga harga obligasi itu mengalami penurunan menyebabkan yield naik, itu bisa menandakan bahwa para pelaku pasar yang duitnya gede-gede ini, mereka itu sedang tidak confident terhadap market, terhadap ekonomi, terhadap situasi geopolitik saat ini. Karena ini jarang-jarang loh harga emas tuh rally-nya bener-bener
Maksudnya dalam jangka panjang harga emas tuh kan memang mengalami kenaikan ya teman-teman, cenderung mengalami kenaikan walaupun dalam jangka pendeknya dia kan berfluktuasi. Tapi ini tuh benar-benar mengalami kenaikannya tuh dalam waktu yang sangat singkat gitu. Sedangkan kalian juga tahu emas itu kan dianggap sebagai safe haven ya. Safe haven itu dalam artian adalah ketika para pelaku pasar mereka banyak aset peniti, pasti mereka akan cenderung lebih suka pegang emas karena liquid, gampang dicairin, dan kalau pindah-pindah negara tetap bisa dijual gitu emasnya gitu. Oke, gold udah. INKP. Oke, INKP nih wajar ya, kemarin udah sentuh resistance tanggal 2 Oktober, dia masih sideways. Kalau teman-teman mau collect INKP, better tunggu lagi di area supportnya yaitu 7.820 sampai 7.950. Tapi kalau pertanyaannya adalah, Ci, aku udah punya INKP-nya nih, kemarin udah beli gitu kan, terus tapi sekarang misinya lagi floating loss, apa yang aku harus lakukan? Apakah aku harus average down atau aku harus cut loss? Jawabannya menurutku adalah average down di area support di 7.800 tadi sampai 7.950. Kalau bisa deketin batas bawahnya aja di area 7.800 gitu. Oke, INKP clear. BBTN tadi, BBTN teknikalnya aja ya. BBTN sih 1.400 ya supportnya, 1.365 sampai 1.400. Kalau brand menurutku pribadi ya masih akan sideways aja gitu. Masih akan sideways aja. Tadi udah, Pakuan udah. Oke nih, bagus nih pertanyaannya. Kak Olive, bagaimana prospek Adaro ke depan setelah melakukan aksi spin-off terhadap AAI? Nah, aku tuh beberapa hari lalu sempat lihat postingannya siapa ya, Ellen May deh kalau nggak salah, yang ngebahas terkait hal ini. Nanti teman-teman bisa baca lagi postingannya Ellen May. Takutnya aku salah penyebutan angka, karena memang sebenarnya AAI ini kan berkontribusi besar terhadap pendapatan dari Adaro. Makanya ketika kemarin ada berita mau spin off ini, banyak pelaku pasar tuh yang kurang suka, akhirnya harga sahamnya Adaro tuh mengalami penurunan karena dirasa takutnya nanti gimana kalau nggak ada AI, sumber pendapatannya tuh dari mana, masa secepat itu gitu kan hilang gitu. Sedangkan kalau dari sisinya Adaro sendiri, dia mau fokus bisnis ke dalam ADMR itu sendiri. Tapi menurutku pribadi, kalau dia berhasil spin off atau misalnya dijual ke pemilikan, kan dia dapat uang cash, yang mana kita nggak tahu pasti nanti uang cashnya dipakai untuk apa. Tapi aku rasa perusahaan pasti sudah memikirkan langkah-langkah atau rencana-rencana untuk keberlanjutan perusahaan itu sendiri. Dan aku rasa aku masih optimis terhadap grup ini. Kenapa? Karena buktinya perusahaan tuh berani buyback, teman-teman. Kan teman-teman tahu ya, beberapa waktu lalu aku udah beberapa bulan lalu sempat ada bahas Adaro ini ada gelontorin duit buat buyback kan. Perusahaan kalau melakukan buyback itu teman-teman, tandanya tuh dia yakin bahwa valuasi yang ada sekarang itu tidak mencerminkan kinerja yang sesungguhnya gitu. Ibaratnya mereka itu optimis ya. Jadi kalau aku rasa selama mereka aja berani buyback, jadi mereka pasti sudah punya strategi kok untuk keberlangsungan perusahaannya itu sendiri. Jadi kalau dari sisi aku sih masih memantau tentunya hasil spin-off-nya seperti apa, tapi aku rasa manajemen juga bukan orang-orang sembarangan yang ambil keputusan gitu dengan gampangnya, misalnya spin-off terus mereka nggak ngapa-ngapain, pasti mereka punya rencana lain. Di buktinya aja mereka berani buyback perusahaannya itu sendiri gitu. Nah, untuk Adaro mungkin teman-teman kalau belum punya barang, ini masih bisa lanjut koreksi sampai ke level 3.500, 100 dan 3.510. Dan kalau nggak salah mau corporate action, bukan corporate action, mau RUPS deh, bulan 11 bulan depan tanggal 15. Nah, biasanya kalau RUPS itu adalah ngumumin terkait dividen interim.
Tadi BRI udah dibahas 4750 4800 itu bisa jadi area support. Nah, nanti tinggal tungguin kuartal 3-nya gimana. Kalau kuartal 3-nya nanti misalnya underperform, itu bisa jadi bikin BRI lanjut koreksi sampai ke level 4500-an. Tadi juga aku sudah sempat sampaikan, kalau teman-teman mau nunggu kuartal 3-nya dulu nggak apa-apa. Kalau misalkan mau mulai nyicil dari 4750 4800-nya juga nggak apa-apa gitu. Nah, bentar ya, aku lihat emang Akra buyback ya. Setahu aku lihat beritanya dulu ya. Setahu enggak loh, Akra emang ada buyback enggak loh. Ini aku naikin. Pengendali buyback. Akra pengendali buyback. Maksudnya pengendali nambah kepemilikan. Enggak, kalau Akra tuh teman-teman nggak ada buyback ya. Akra itu justru dia lagi lepas hasil buyback. Jadi kalau teman-teman tahu waktu tahun 2020, 2021 ketika marketnya itu koreksi dalam, itu banyak perusahaan-perusahaan yang menggelontorkan uangnya untuk melakukan buyback perusahaan. Buyback saham perusahaan. Salah satunya itu Akra. Nah, biasanya saham yang sudah di buyback ini nanti sama perusahaan after berapa tahun terserah mau diapain. Jadi ada beberapa macam mekanismenya, antara dia mau bagiin jadi bonus ke karyawan saham-saham yang di buybacknya ini, tapi ada ketentuannya gitu after berapa tahun gitu ya. Ada yang mereka hapuskan, jadi hapus itu benar-benar saham yang dibeli itu dihapus bukukan. Nah, itu akan membuat saham yang diterbitkan itu berkurang. Katakan tadinya itu saham perusahaan yang diterbitkan itu 1 juta lembar. Terus tiba-tiba market crash nih, di buyback sama perusahaannya, katakanlah yang di buyback itu misalnya 10.000 lembar saham. Nah, tapi perusahaan beberapa tahun kemudian memutuskan untuk menghapus saham buyback ini. Artinya tadinya saham yang terbit itu 1 juta akan berkurang menjadi 990.000 karena tadi 10.000-nya udah di buyback dan dihapus. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang nanti mereka jual aja di market gitu. Jadi nggak dibagiin menjadi bonus untuk karyawan, tapi perusahaannya langsung yang jual di market. Nah, kalau Akra, teman-teman, Akra itu saham yang di buyback waktu itu dijadiin bonus untuk karyawannya, teman-teman, dijadiin bonus untuk karyawan. Nah, kalau misalkan dijadiin bonus untuk karyawan tuh dampaknya apa sih kalau Olive? Yang mana kita nggak pernah tahu kebutuhan setiap karyawannya, apakah dia lagi butuh duit atau enggak, benar nggak? Namanya juga dia dapat saham gratis. Ibaratnya itu saham ya, buybacknya itu udah dari harga berapa banget tahun 2020, katakanlah buybacknya misalnya dari harga 700 perak deh. Sekarang harga akranya misalnya 1.400 atau 1.500. Si karyawan untung dong, bener nggak? Udah untung. Dan kita nggak pernah tahu apakah mereka mau merealisasikan keuntungan tersebut atau tidak. Kalau misalkan banyak dari mereka yang mau merealisasikan keuntungan, artinya apa? Supply-nya akan lebih banyak daripada demand-nya di market. Dan ini membuat harga sahamnya tuh terkoreksi kayak gitu, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau buyback itu ya, yang bagus itu sebenarnya dihapus bukukan sebenarnya. Tapi kan ya balik lagi, perusahaan kan macam-macam. Kalau mereka mau bagiin untuk karyawannya nggak apa-apa juga, atau mereka mau jual langsung di market itu nggak apa-apa juga. Dan setahu aku Akra itu sekarang udah di momen-momen mau, jadi berapa persen dijadiin bonus untuk karyawan, berapa persen itu mereka jual ke market gitu. Tadi udah dibahas Mas Zulfi pas awal-awal, nanti coba siaran ulang aja. Oh, PTBA, menurutku PTBA masih bisa turun. Tadi juga ada yang nanya ke aku, Ci, kalau misalkan pas PTBA di harga 3.000, PTBA di harga sekarang ngincar dividen menarik nggak? Aku bilang enggak gitu. Karena aku melihat PTBA ini masih bisa melanjutkan penurunan. Kan waktu itu juga aku rekomendasiin PTBA-nya kan pas dia koreksi di 2.600 ya gitu. Aku lihat nih PTBA masih bisa lanjut koreksi lagi sampai ke level 2.850. Jadi kalau teman-teman ada mau ngincar PTBA, wait and see dulu gitu, tungguin turun lagi 2.850. Bahkan ya dia tuh masih ada gap di 2.660 gitu. Kalau misalkan ada dari kalian mau taking profit dulu, nggak apa-apa juga, nanti bisa masuk lagi kalau misalnya mau kejar dividen tahun depan. Makasih Cip, pencerahannya jelas banget. Sama-sama. Nah,
makanya gini, kadang kita tuh kalau misalkan ngelihat perusahaan ya kayak buyback gitu ya, kita bisa ikutin tuh momen pas dia lagi buybacknya, karena biasanya kalau perusahaan lagi buyback tuh harga sahamnya cenderungnya ya keseringannya tuh mengalami kenaikan. Kecuali Raos doang, Raos tahun 2020 dia itu ada buyback tapi harga sahamnya nggak kemana-mana. Tapi kita juga harus pantau setelah beberapa tahun saham-saham yang udah di buyback ini mau diapain. Kalau misalkan kayak udah ada tanda-tanda dia mau jual di market atau dijadiin bonus saham, nah itu udah waktunya lah kita misalnya merealisasikan keuntungan gitu. Nggak tahu kakak ketinggalan nonton live. Iya, jadi tadi kesimpulannya adalah untuk pajak itu sendiri masih nunggu ya, karena ini wacana. Tapi kalau kalian mau trading aja, tinggal ikutin aja technical analisisnya. Kak, bisa pinter analisis kayak gini, belajarnya gimana ya kak? Coba belajar di kelas cuan nih. Kelas cuan nanti tanggal 4 ada kelas cuan online yang ngajarin itu Tasya Equity Analysis CNBC Indonesia, harganya cuma 50.000. Kalian bisa ikutan di situ. Kalau nggak salah temanya itu nanti tanggal 4 itu deh, bedah laporan keuangan perbankan. Jadi kalian akan diajarin cara membaca laporan keuangan perbankan. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin laporan keuangan ya teman-teman, tiap industri itu bisa berbeda-beda gitu. Oh, kalau emiten STRK itu kenapa nggak kena FCA? Aku even ini baru denger nama sahamnya. Coba tapi aku cek ya. STRK. Coba aku googling dulu. Nah, aku kurang tahu nih kenapa ya dia nggak masuk FCA nih. Nanti aku cari tahu dulu ya. Nanti mungkin kalau aku udah tahu jawabannya baru aku bisa share. Ada view Australian dollar. Australian dollar ya. AUD. By the way kalian udah lihat belum sih itu JPY USD, teman-teman? JP-nya udah terus menguat ya. Tadi kayaknya ada yang nanya US dollar ya kak, aku lupa jawab. Oke, nah ini kalau kita lihat AUD USD mengalami pelemahan karena memang di XY-nya mengalami kenaikan sih, teman-teman gitu. Bentar aku lihat dulu trading view. Harusnya sih kalau menurutku pribadi ya, nanti bulan November kan sekarang dolar lagi naik ya teman-teman ya, teman-teman tahu ya dolar lagi naik, bahkan USD IDR aja tuh sekarang udah balik ke level 15.600. Kan bulan kemarin kita tuh sempat ke 15.000 kan. Lagi naik karena memang dolarnya tuh lagi naik. Tapi menurutku pribadi tanggal 4 November kita ada FOMC, itu akan membuat US dollarnya nanti mengalami koreksi lagi gitu. Jadi maksudku penguatan US dollar itu menurutku pribadi ya nggak akan balik sampai all time high gitu. Jadi nanti menurutku pribadi kalau FOMC ada potensi US dollarnya melemah kembali. Untuk Australian dollarnya mungkin masih bisa melanjutkan pelemahan sampai level 0,65 sih gitu. Tapi I think ya wilayah-wilayah kayak gini untuk Australian dollar itu dikit lagi lah udah bisa untuk koleksi. Should be okay untuk Australian dollar. Iya, JP kuat banget tapi Audi longsor banget, iya. Nah ini belum tahu nih apakah jangan-jangan BOJ mau naikin suku bunga lagi, makanya JP-nya tuh menguat. Tapi aku rasa ya, mumpung maksudnya Australian dollarnya tuh lagi longsor, malah bisa koleksi sih. Apalagi kalau misalkan sentuh kayak level 0,05 gitu. Yen lagi turun terhadap RPC, bagus dibeli. Aku tuh jujur ya, kalau aku pribadi, I prefer kayaknya kalau mau maksudnya koleksi yang dikonvert dari rupiah itu
Singapura dolar loh gitu. Kalau yen itu semacam kayak sengaja dibuat untuk selalu rendah mata uangnya, karena memang kan institusi-institusi besar gitu ya ngambil pinjamannya itu melalui yen gitu, makanya dia tuh susah untuk mata uangnya tuh terlalu tinggi dibanding US dollar gitu. Jadi kalau aku pribadi, kalau kalian memang mau pegangnya ini, kita ngomonginnya beneran bentuk fisik ya, falasnya bukan trading forex. Bentuk fisik, I prefer sebenarnya pegang Singapura dolar sih, atau nanti kalau misalkan US dollarnya koreksi lagi sampai ke level 15 ribuan lagi, kalian mau ambil US dollar nggak apa-apa gitu. Tapi kalau di level sekarang menurutku yang menarik ya tadi, kalau nggak Australian dollar, kalau nggak Singapura dollar gitu. Kalian bayangin deh, zaman dulu ya aku ke Singapura tuh tahun berapa ya, itu Singapura dollar tuh cuma 6.900 loh, sekarang 11.800, gila banget. Bahkan kemarin aja pas aku awal tahun nonton Coldplay itu Singapura dolar tuh masih kayak di level 11.200, 300 gitu. Very strong banget sih ininya apa namanya mata uangnya. Ya Ci, menurut Ciolek BOJ akan naikkan suku bunga di Januari. Ada kemungkinan loh. Prediksi Donald Trump apa Kamala? Aku nggak tahu ya, tapi kayaknya lihat-lihat kayaknya ada potensi Donald Trump. Terus kemarin aku habis baca postingan kan, ternyata siapa Elon Musk tuh bagi-bagi uang 1 juta US dollar dari tanggal berapa sampai nanti tanggal 4 November. Itu bagi-bagi 1 juta US dollar di tiap wilayah Amerika untuk satu orang pemenang yang dia tuh nyoblos si siapa namanya Donald Trump. Jadi bahkan sudah di total dalam kampanye ini si Elon Musk itu udah ikut nyumbang duit, ibaratnya buat kampanye tuh 1 triliunan lebih gitu. Gila juga ya, orang kaya apa namanya orang kaya magabut. Aku sampai geleng-geleng ngelihatnya. Orang kaya ada aja gebrakannya. Ini sesi IG live gini biasanya diadain berapa kali ya Ci? Soalnya menarik buat nambah insight. Biasanya hari Rabu sih, hari Rabu jam 7 malam. Oh iya, kemarin aku juga ada nonton konten ya di TikTok, bagus sih kontennya. Kalau misalkan Donald Trump yang menang ya teman-teman, ada kemungkinan tuh tahun depan negara-negara yang konsumsinya besar termasuk Indonesia itu akan kebanjiran mobil-mobil China gitu loh, diprediksi ya. Karena kan salah satu kampanyenya Trump itu adalah menaikkan pajak mobil listrik yang pabrikannya tuh di Meksiko. Jadi kan kita tahu China itu kan sekarang punya program China Plus One atau China One Plus atau apa gitu nama istilahnya, aku lupa. Pokoknya pada intinya adalah China tuh sengaja membuka pabrik-pabrik baru di negara-negara lain gitu ya, ibaratnya untuk kepanjangan tangan dari si negara China ini gitu ya. Produk-produknya mereka akan buka banyak pabrik baru di berbagai negara, salah satunya tuh di Meksiko teman-teman. Di Meksiko itu sebenarnya untuk pabrik mobil Cina kan, karena kan kita tahu di Amerika itu kan nggak bisa sembarangan untuk impor barang Cina, pajaknya tuh mahal dan lain-lain. Jadi Cina tuh sengaja buka pabrik, ini ada di berita, kalian bisa baca aja, buka pabrik di Meksiko supaya barang-barang kayak BYD gitu-gitu bisa masuk ke Amerika. Nah, si Trump ini kan ngeliat kan, demi untuk melindungi produk-produk buatan Amerika, maka Trump itu bilang kalau dia menang, nanti dia akan naikin pajak mobil China yang diproduksi di Meksiko 200%. Oke? Kan itu jadi mahal banget dong kalau dinaikin 200%, jadi nggak bisa bersaing misalnya kan kayak sama Tesla atau produk-produk mobil listrik Amerika lainnya. Nah, ada kemungkinan jadi akan ada oversupply dan ini akan dilempar ke negara-negara termasuk Indonesia. Jadi aku nonton konten itu, dia bilang kayak jangan beli mobil dulu di tahun-tahun ini karena ada potensi tahun depan mobil-mobil Cina itu banting harga gitu. Oke, APLN ya. APLN 116
supportnya. Kalau sekarang wait and see ya, supportnya di kisaran 116. Ini ada potensi sideways lebar. Oke, dari Pak Sugiarto, malam Kak mau tanya dong, analisa Ethereum atau BTC gimana menurut Kakak? Menarik. Kita kalau ngeliatin marketnya Amerika, market sahamnya Amerika tuh udah banyak yang all time high lagi ya. Even itu Nasdaq-nya sendiri, tapi kriptonya tuh cenderung gak kemana-mana. Bener nggak teman-teman? Gergetan dong kita, masa sih kalah sama saham-saham teknologi Amerika gitu. Nah kalau menurutku pribadi, BTC itu ada potensi dia akan sentuh area 72.000, 73.000-nya gitu ya. Tapi setelah sentuh area tersebut akan koreksi lagi. Tapi koreksinya itu nanti adalah koreksi terakhir sebelum nanti dia menuju all time high. Jadi urutannya adalah ada potensi sentuh 7273 ribu US dollar. Tapi setelah sentuh area itu dia koreksi. Kenapa? Karena area tersebut 7273 itu adalah area likuidasi dari orang-orang yang pasang short BTC ya. Jadi ketika likuidasinya itu kena, maka itu akan koreksi dulu, baru nanti akan lanjut rally. Nah kalau ditanya kapan bisa demikian, bulan apa bisa demikian, jujur aja aku nggak tahu karena aku tidak sejago itu untuk menganalisa kripto. Oke, itu aja sih pesan dari aku. Cuma kalau misalkan mau yang menarik menurutku, itu ada Solana sama Ethereum. Kalau Ethereum karena koreksinya juga udah cukup dalam kemarin-kemarin. Solana menurutku masih ada bisa lanjut potensi sampai ke 200. Kalau koin-koin yang kecil-kecil kalian tanya aja sama mentor kalian masing-masing gitu, karena aku juga nggak jago. Oke, untuk Ethereum mungkin tunggu dikit lagi, 2300 itu harusnya bisa jadi support yang kuat sih gitu. Kalau sekarang mau nyicil juga menurutku nggak apa-apa banget. Aku sempat dengar kalau Donald Trump menang BTC akan terbang. Oke, ini ada pertanyaan dari Ando. Aku sempat dengar kalau Donald Trump menang BTC akan terbang. Ada hubungannya Kak? Karena kalau teman-teman baca di berita-berita, Donald Trump itu termasuk salah satu calon pemimpin negara yang sangat setuju dan mempercayai cryptocurrency gitu, terutama BTC itu sendiri. Dan juga dia menganggap beneran bisa dipakai transaksi ya, sehingga para pelaku pasar kripto itu menilai bahwa kalau misalnya Trump bisa menjadi presiden, segala macam bentuk regulasi kriptonya akan lebih mudah di Amerika itu sendiri, sehingga juga flow-nya, inflow yang bisa masuk akan jadi semakin besar karena lebih dipercaya lagi gitu. Pantas aja Elon Musk all out dengan Trump, betul. Oke, tadi udah, ini udah. Oh nih, ada pertanyaan ya dari Mas Zulfi. Ini mungkin pertanyaan terakhir kita. Olive mau tanya, kalau punya sertifikat pasar modal buat apa ya pencerahannya? Jadi sertifikasi pasar modal itu macam-macam. Ada yang namanya WPPE. Kalau WPPE itu kalau kalian misalnya mau berkarir menjadi broker di sebuah sekuritas atau remiser gitu. Tapi sebenarnya ya kalau teman-teman tahu, orang-orang yang boleh memberikan rekomendasi saham itu adalah orang-orang yang harus punya lisensi WPPE dulu sesungguhnya gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa banyak orang yang berani memberikan rekomendasi tanpa punya lisensi tersebut. Mungkin karena OJK-nya juga tidak terlalu ketat dalam meregulasi hal ini. Tapi aku dengar-dengar ke depannya itu hal ini akan beneran diberlakukan banget gitu loh. Jadi orang-orang yang bisa kasih rekomendasi di sosial media, meskipun itu influencer, mereka tuh harus pegang yang namanya WPPE atau WMI. Nah, selain itu sertifikasi lainnya tuh ada CSA. Misalnya CSA itu mirip seperti CFA, mirip doang ya, tapi nggak sedalam CFA, itu versi lokalnya. Terus ada CTA juga yang khusus technical analysis, itu yang untuk pasar modal sih. Oke, Sobat Cuan udah mau 1 jam kita ngobrol. Nanti Sobat Cuan yang ketinggalan live Instagram kali ini boleh tonton siaran ulangnya di Instagram
cuan. Aku mau selalu ngingetin untuk follow Instagram kita _cuan dan dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast dan juga Anchor. Subscribe YouTube channel kita cuan. Terima kasih udah join hari ini, rame banget, pertanyaannya banyak, seru banget. Nanti minggu depan jangan lupa join lagi setiap hari Rabu jam 7 malam. Aku akan live Instagram nemenin kalian semua. Oke? Aku Olivia Liz, Financial Expert CNBC Indonesia, pamit undur diri. Bye bye semuanya.